Assalamualaikum para pendengar Suyanto.id. Ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat di masa pandemi yang masih harus kita waspadai ini. Nah, kali ini kita tetap bersama dengan Ustadz dan ulama dan juga ilmuwan kita, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Nah, kali ini jadi saudara-saudara masih bersama Suyanto.id, channel yang untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat, akan membahas masalah-masalah hipertensi dan hipotensi. Mengapa kita memiliki tekanan darah tinggi dan mengapa kita memiliki tekanan darah rendah. Ini akan dibahas tuntas oleh Ustadz Zainal. Dan mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa para pemirsa baru klik subscribe supaya Anda selalu mendapat video baru dari Ustadz Zainal Mutakin. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat dok, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Dan Dok, ini di masyarakat ini banyak orang mempunyai keluhan hipertensi, tensi tinggi, dan tekanan darah rendah. Ini bagaimana Dok caranya mensikapi terhadap dua simptom, dua gejala yang kadang-kadang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Monggo Dok. Ya, baik. Jadi Prof. Suyanto, sebetulnya menarik kalau kita menyimak ataupun memperhatikan istilah bludruk di masyarakat kita. Oh iya, iya. Ya. Bludruk. Bludruk itu bahasa Belanda loh, Dok? Ya. Kalau bahasa Jermannya itu blutdruck. Bludruk. Ya. Jadi tekanan darah yang belum tentu mesti tinggi loh, Prof. Oh, gitu. Gitu. Itu istilah blood itu darah, druk itu tekanan. Oh. Jadi Setelah bisa Indonesia jadi bludruk. bludruk. Jadi sebetulnya itu bisa tinggi, bisa rendah itu. Bisa normal. Bisa normal. Oh, ya. Jadi bisa enggak kita merubah mindset masyarakat yang sudah terlanjur menggunakan istilah kalau bludruk itu mesti tinggi loh, Bro. Iya. Dan kalau orang marah-marah saja diberi label bikin bludruk ini gitu. Betul. Tanpa adanya bludruk tadi, darah tidak akan mengalir, Prof. Oh, ya. Jadi kalau kita belajar fisika, adanya tekanan itu menyebabkan aliran fluida. Jadi tekanan itu kita buat simbol P, P1 dan P2. Adanya perbedaan tekanan itulah mengapa darah bisa mengalir. Ya. Dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Ya, dan yang menjaga perbedaan tekanan itu, yang jantung itu tadi, Dok. Oke. Nun sewu, itu kita harus belajar fisika listrik, Prof. Wah, luar biasa nih. Itu yang dinamakan hukum Ohm. Oh, hukum Ohm. Oke. Ini bukan paman, bukan Pak D, tetapi OHM, Ohm. Ohm. Ya, itu jadi satuan listrik itu, ya. Betul, Prof. Itu kalau diuraikan, isinya adalah I kali R. I-nya itu arus, R-nya itu tahanan. Nah, jadi ilmu kedokteran itu sebenarnya meminjam dari berbagai ilmu, Prof. Ya. Jadi pandai-pandainya meramu dokter itu, ya, termasuk meramu resep, ya, Prof. Jadi ilmu dasarnya pun pinjam dari ilmu kelistrikan tadi. Nah, diterjemahkan dalam ilmu biologi, Prof. I-nya itu adalah cardiac output. Oh, cardiac output. Berapa banyak darah yang dikeluarkan dari pemompaan jantung per menitnya. Atau diuraikan lagi menjadi stroke volume. Jadi volume sekuncup ya kali heart rate. Oke. Nah, jadi sekali lagi, Prof, bicara tekanan darah, bludruk itu tidak harus tinggi. Nah, nanti ruang yang untuk normal bagaimana? Wong kita itu ingin normal, gitu, Prof. Ya. Nah, jadi sekali lagi, Prof, dokter itu memberikan resep itu dasarnya adalah
cardiac output yang tadi bisa kita uraikan menjadi stroke volume. Stroke di sini bukan penyakit stroke loh, Prof. Volume sekuncup itu namanya stroke volume. Oh, stroke volume. Dikalikan heart rate atau detak jantung. Nah, Pengalinya Prof. Stroke volume itu ukurannya apa, Dok? Ya sekali pemompaan jantung memompa itu. Yang kalau itu yang disimpulkan dalam ukuran kalau kita ngetes tekanan darah itu yang diastolik atau sistolik. Nah, tekanan darah itu yang di atas itu ketika darah memompa, Prof. Oh, memompa. Gitu. Tetapi harus diingat, Prof. Memompa itu kan melalui saluran. Kalau salurannya itu kaku, nanti tekanan darah atasnya menjadi tinggi, Prof. Oh, gitu ya. Nah, kekakuan itu adalah R, resistance. Jadi tahanan. Oh, ya. Maka nanti, Prof, inilah larinya ke kita harus mengetahui tidak hanya tekanan darah atas dan bawah, tetapi selisihnya, Prof. Ini yang seringkali tidak pernah terlintas di dalam benak. Jadi kalau kita menghitung tekanan darah, mencatat itu mestinya yang atas berapa, yang bawah berapa, hasil pengurangannya berapa, gitu loh, Prof. Selisihnya itu. Kalau lebih dari 50, berarti kita harus mencoba merubah pola makan. Pola makan. Artinya kalau lebih dari 50 itu berarti apa? Bludak dalam arti tekanan darah tinggi, Dok. Itu yang memicu tekanan darahnya tinggi, Prof. Oh, baru memicu. Oke. Karena apa? Jantung memompa kok dihalang-halangi. Nah, itu namanya pulse pressure. Pulse pressure. Pulse pressure itu selisih tekanan darah atas dan bawah. Jadi kalau sudah lebih dari 50, maka kita harus semakin rajin memperhatikan apakah kita ini sudah berolahraga cukup atau tidak. Karena itu menunjukkan elastisitas pembuluh darah. Pembuluh darah di semua tubuh, tidak di lokal-lokal saja. Persis. Itu namanya arterio atau aterosklerosis. Jadi kekakuan. Ya, kekakuan, Prof. Dan ini seiring dengan bertambahnya usia, Prof. Wah. Sehingga semakin bertambahnya usia, kita harus rajin melatih otot-otot pembuluh darah kita itu supaya minimum tidak cepat kaku, memperlambat kekakuan gitu, Dok. Persis, karena sejak usia 30 tahun, pembuluh darah ini sudah mulai dihuni lemak-lemak itu, Prof. Sehingga memunculkan istilah aterosklerosis. Aterosklerosis. Atero dengan arterio beda, Prof. Ya ampun, betapa sulitnya belajar ilmu kedokteran, Dok. Boten, gampil. Kalau arterio itu kekakuan karena memang perjalanan waktu, Prof. Jalan usia. Usia. Tetapi kalau atero itu karena dipicu oleh timbunan lemaknya itu loh, Prof. Yang Prof. Suyanto sering menyinggung-nyinggung kolesterol dan sebagainya. Karena hadirnya kolesterol itu merubah permukaan pembuluh darah bagian dalam yang lembut menjadi kasar, Prof. Jadi kalau Prof membayangkan bludru, pembuluh darah itu permukaan dalamnya itu halus, lembut, gitu. Begitu ditimbuni kolesterol, jadi kasar, Prof. Bergejolak darahnya itu naik turun seperti air sungai mengalir di batu-batuan. Sebetulnya, Prof, kekasaran permukaan dalam pembuluh darah itulah yang memicu menyusupnya kolesterol sehingga mengusir otot-otot polos menjadi tidak berperan sehingga elastisitasnya menjadi menurun. Otot polos itu yang bagian mana, Dok? Begini, Prof. Otot itu kan ada 3. Yang menggerakkan anggota gerak itu yang dinamakan otot seran lintang.
atau otot sklet. Tetapi yang ke jantung juga khusus namanya otot jantung. Ya. Nah, yang ke pembuluh darah inilah, Prof, sama seperti yang di usus, otot polos. Oh. Karena kalau dilihat di mikroskop itu kan polos, halus gitu loh. Beda dengan otot yang menggerakkan tungkai kita, lengan kita itu di mikroskop kan bergaris-garis, mengapa dinamakan serat lintang. Ya, ya seperti nyata di tenggorokan gitu. Ya. Yeah. Ya. Untuk apa? Bisa menelan dan sebagainya. Nah, jadi sekali lagi Prof, kembali lagi, tekanan darah itu sebetulnya diambil dari formula I kali R. I-nya adalah arus, ya. Arus itu ya darah yang mengalir tadi. Kemudian R-nya itu tahanan, bagaimana kondisi pembuluh darah. Masih lentur atau sudah kaku, Prof? Kalau sudah kaku berarti cenderung tekanan darahnya naik. Ya. Seiring dengan perjalanan usia tadi. Dan kekakuan itu bisa dipicu karena usia, bisa dipicu karena timbunan lemak. Atau kedua-duanya itu menjadi katalisator. Usianya yang memicu, sudah tua, makanya juga ngawur, itu menjadi semakin cepat dok kekakuan semua pembuluh darah dok. Persis. Namun demikian Prof, jangan berkecil hati. Nah ini yang perlu ditunggu. Kalau kita rajin berolahraga Prof, kita diberi kesempatan membentuk pembuluh-pembuluh darah yang baru Prof. Oh, iya ya. Itu yang dinamakan neovaskularisasi. Oh, neovaskularisasi. Termasuk di fisiknya jantung sendiri atau persis juga oke. Di sekujur tubuh ini. Sekujur tubuh juga. Sehingga bisa menurunkan tekanan darah. Ya, jadi itu tadi menumbuhkan apa dok tadi istilahnya pembuluh darah baru. Pembuluh darah baru itu yang kecil-kecil itu persis serabut jadi tumbuh kapiler. Oh kapiler. Oh ya. Oh gitu ya. Dan sehingga bisa jadikan sebagai jalur. Ya jalur baru. Ya oh luar biasa ya. Sebetulnya kalau kita mau sehat holistik itu ada jalannya. Ya. Ada jalan keluarnya. Sehingga Prof, orang yang sudah lanjut usia tidak harus tekanan darahnya tinggi. Gitu. Ya. Tidak seperti lagunya Taman Kanak dulu. Ya. Naik ke puncak gunung. Nah, jadi ini kan bahaya sekali apa setiap orang nanti disalahkan lagi, salah itu wow. Gitu. Itu harus dilihat dokternya kakak saya di Madiun dok. Karena belum kenal kecombrang itu. Subhanallah. Ya Allah, padahal itu muridnya ya. Jadi muridnya kalau yang tanya bukan muridnya, bukan gurunya, itu mungkin jawabnya lebih hebat lagi. Nah, jadi wah luar biasa dok itu. Jadi kalau begitu pembuluh darah kapiler itu suatu saat ada yang mati juga dok karena tidak olahraga, karena disumbat lemak sehingga dia mati. Mungkin nggak gitu? Iya betul Prof. Jadi sekali lagi mengapa kita itu dibatasi waktu duduk itu paling lama 1 jam. Bahkan Prof Suyanto menawarkan kalau pertemuan kita 20 menit saja bagaimana sih? Jadi memang duduk itu memang berbahaya, Prof. Berbahaya, ya. Jadi dengan adanya jalan, pembuluh darah itu akan terbuka. Itulah yang menurunkan tekanan darah, Prof. Ya. Gitu. Ya, termasuk berbaring di tempat tidur itu juga nggak baik saya kira. Harus jalan, dok. Jalan, Prof. Ya. Dan yang lebih penting lagi tadi, Prof, kita kan sepakat kesehatannya holistik. Ya, tidak hanya masalah badan saja, tetapi kalau kita ini banyak diwarnai kehidupan oleh emosi,
kemarahan. Nah, itu yang menjadikan pembuluh darah itu terbiasa dengan nada-nada tinggi, Prof. Oke. Ya. Jadi sekali lagi, tubuh kita ini kan punya mekanisme otonomi, mengatur diri sendiri. Ya. Tetapi ada hierarki yang di atas, Prof. Ya, ya. Itu diantaranya adalah otak yang memicu kemarahan tadi, Prof. Oke, ya. Jadi yang tadinya tekanan darahnya baik-baik saja, terus jadi naik, ya, dan lama-lama settingannya berubah gitu loh, Prof. Ya. Misalnya termasuk mikir saja kepada orang yang berbuat salah kepada dirinya dan nggak mau memaafkan, itu saya kira juga memicu itu, Dok, ya. Persis. Maka peluang yang diberikan adalah maafkanlah. Dan yang kedua, Prof, tidak berhenti di situ. Doakan. Subhanallah. Luar biasa. Semoga Tuhan mengampuni. Dan tahap yang ketiga, Prof, ajaklah bermusyawarah. Jadi maaf saja tidak cukup, Prof. Maaf, doakan, lalu diajak ngomong-ngomong, bermusyawarah. Secara baik-baik. Dan puncaknya adalah kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Wah, luar biasa. Ada 4 level itu, Prof. Kalau dari sisi yang tinggi tadi, tekanan darah tinggi, makanan itu apa yang paling, kadang-kadang orang kan terus trauma, takut sekali. Apa-apa dihubungkan dengan tensi gitu loh, kalau mau makan. Jadi paranoid. Jadi minta maaf, Prof. Orang kan membenci garam, Prof. Iya. Awas, garam ini bisa menyebabkan bludrek. Nah. Ya. Padahal tidak semua orang itu sensitif terhadap garam. Ya. Bahkan minta maaf, Prof. Kadang-kadang ya ibu-ibu itu kalau dengan asisten tuh ya guruannya ya susah juga dinalarin. Iya. Masake kok kasinen. Kawin po. Ya, kita nikah. Ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Justru ketika kita makan itu kok kasinen, berarti tubuh sedang memerlukan ion natrium, Prof. Ya. Minta maaf ya, Prof. Ketika saya itu dirawat di rumah sakit itu malah diinfus natrium ya. Saya itu dinyatakan kurang garam, Prof. Subhanallah. Jadi kalau kasinen, malah kita perlu natrium. Kasinen itu berarti bagi orang lain kasinen, bagi individu tadi tidak, berarti memang tubuhnya sedang membutuhkan natrium, Prof. Yang tidak tadi, yang tidak kasinen. Yang tidak kasinen. Gitu loh. Jadi betapa dahsyatnya tubuh kita ini, Prof. Jadi susah kan, kita tidak gampang menjudge orang kan? Iya betul, ya complicated ternyata. Saya itu. Betapa sulitnya dokter memberi resep terhadap orang yang mempunyai keunikan sebanyak orang, malah kali 10 dari orangnya, berarti keunikannya itu. Persis. Wah, luar biasa. Nah, natrium itu wujudnya apa dalam makanan, Dok? Dalam makanan itu yang Prof rasakan di lidah itu asin itu loh, Prof. Itu ya, natrium itu. Dan itu sangat menentukan cairan ekstrasel, Prof. Ya, jadi Prof bisa midanget, bisa mendengar, bisa mirsani, bisa melihat, bisa menggerak. Itu sebetulnya konsep dasarnya sederhana itu. Perpindahan natrium, kalium, begitu, Prof. Mengapa kalau kita bicara tentang buah, itu selalu yang mengedepan adalah pisang, Prof. Pisang, ya. Banyak kaliumnya. Betul, Prof. Ya. Saya menarik sekali. Ya, saya semangat, Dok. Makan pisang kapok itu nggak saya apa-apakan. Digoreng itu nggak mau saya. Saya langsung aja dimakan. Persis. Ya. Dan di samping itu, Prof, pisang ini banyak kandungan dopaminnya, Prof. Dopamin. Wah, bertanggung jawab pada kebahagiaan itu. Persis. Dan supaya tidak ngelenteruk. Ngelenteruk itu apa ya? Ya, bermalas-malasan. Leto bahasa
bahasa milenialnya, Dok. Mengatakan, mengapa dulu Prof waktu TK diajari lagu pepaya, mangga, pisang, jambu. Nah, ya. Jadi luar biasa itu, di balik syair lagu itu ternyata memberikan nilai edukasi yang tinggi. Ya. Jadi pisang itu ada di sekitar kita dan relatif murah dan belinya gampang. Artinya untuk menjudge pisang baik itu gampang sekali. Walaupun apapun pasti manis. Beda dengan durian, Dok ya. Jadi durian sudah mahal, kadang-kadang nggak enak sampai rumah. Nah, minta maaf, Prof. Jangankan kok buahnya, Prof. Sekarang di kedokteran tuh meneliti kulitnya, Prof. Nah itu dulu zaman saya di kampung dimakan, Dok, kulitnya itu. Pisang godok, pisang rebus yang kapok itu dimakan karena saking nggak ada makanan. Ternyata malah baik. Dan saya kira perusahaan makanan sudah mulai melirik ini, Prof. Ya, bagaimana kulit pisang dijadikan keripik misalnya, gitu. Iya, iya. Dan yang penting, Prof, jangan buang kulit pisang sembarangan. Jangan. Badannya tidak sehat malah kepleset nanti. Ya, Gitu. ya. Mending dimakan. Memang budaya kita itu tidak seperti di negara maju seperti di Jerman tempat dokter berlatih di sana, mendapat pendidikan di sana. Orang sana makan apel dengan kulitnya kan biasa saja sambil. Tapi memang kita ya dilematis, Dok. Ya. Apel itu kan saya yakin itu diberi pengawet. Saya punya apel 3 bulan nggak busuk, itu gimana? Lilinnya itu loh. Iya. Makanya harus rajin ke Malang, Prof. Nah, ya. Gitu. Ya, sebetulnya yang diharapkan, Prof, kulitnya itu membantu olahraga usus. Oh, iya. Jadi usus itu cara mengolahragakan adalah makanan-makanan yang menantang. Menantang, ya. Jadi yang berserat, Prof. Ya. Sehingga masyarakat kita ini karena kurangnya makanan yang mengandung serat tadi mudah sekali terkena kanker. Ya. Oh, malah ada, Dok, orang ngajari cucunya makan jeruk hanya disesep-sesep terus ampasnya dibuang, itu gimana? Itu kan salah, saya kira. Nah, itu ampasnya itu kan justru berharga. Sehingga saya kalau sarapan sekarang pumpkin, waluh, Dok, itu saya makan dengan kulitnya juga. Itu enak itu. Kriuk-kriuk dan ada nuansa sensasinya gitu loh. Makanya kriuk-kriuknya itu. Oke, Dok. Saya kira kita harus mengakhiri, Dok. Terima kasih penjelasannya. Dan para pemirsa, itu tadi baru tekanan darah tinggi dan tekanan normal, dan bagaimana untuk memelihara supaya kita bertekanan darah yang baik, harus selisihnya antara sistolik dan diastolik, yang atas dan bawah tidak boleh lebih dari 50. Dan mudah-mudahan kita akan ketemu di minggu yang akan datang. Ini akan berbicara lebih detail lagi mengenai hipotensi. Yang kita bicarakan baru hipertensi. Jangan lupa selalu stay tune dengan videonya Ustadz Zainal Mutakin. Terima kasih, Dok, atas kebersamaannya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.